Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang. Kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-425. Qala mu'allif rahimahullahu wa ghafara li syekhina wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim alaihi salam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa qaula Isa alaihi salam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa'a yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Fa qala Allahu azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika. Fa atahu Jibril fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Wa qala Allah ta'ala ya Jibril idhhab ila Muhammadin faqul inna fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya Jibril idhhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka. Rawahu Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tentang Ibrahim, yang mana doa Ibrahim ini, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya, dan barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk dari golongan saya. Kemudian ayat kedua, in tu'adzibhum fa innahum ibad, tentang doa Isa. Seandainya engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim. Dan seandainya engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berdoa dan mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kita, mengingat umatnya. Kemudian beliau pun menangis, dan ini kelembutan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Faqala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil Jibril, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu
Tidak perlu ada wasilah sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Tidak perlu ada pertanyaan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal yang lahir dan yang batin, yang nampak, yang tidak terlihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fasalhu ma yubkika. Kemudian engkau tanya wahai Jibril, apa yang menyebabkan Muhammad itu menangis? Kemudian Nabi Jibril pun malaikat Jibril pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, dengan apa yang beliau tangisi, ya, terkait umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga lebih tahu, ya. Faqala Allah taala, ya, setelah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun mengirim lagi, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu. Nah, kami atau Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi umatmu dan tidak akan berbuat apa yang membuat kamu sedih. Ya. Hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian, ya, sangat lemah lembut dengan umatnya. Bahkan dulu di dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dilempari batu, diperangi oleh kaumnya, didatangi oleh malaikat penunggu gunung, ya, untuk melemparkan mereka, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak, ya. Semoga ada dari galangan mereka manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti di hadis ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan umatnya, ya, tidak semena-mena menyiksa sebagaimana Nabi Ibrahim, ya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim." Seandainya mereka bermaksiat, maka sungguhnya engkau maha pengampun. Bukan fa'ahlikhu misalnya, bukan binasakan mereka, tetapi Nabi Ibrahim meminta Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni mereka. Ya. Sebagaimana, ya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan, ya, dan meminta dijadikan umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syarat ketika hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk mendapatkan hak Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Ya, haqqullah ya al-ibad an ya'budu wa la yusyriku bih. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, ya, alla yu'adzibahum. Dan hak hamba itu tidak menyiksa, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum mereka, ya. Kemudian di hadis ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan tentang Ibrahim dan Isa alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang berbuat tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni dosa selain syirik, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis tentang perkara umatnya, ya, bagaimana nasib umatnya ketika beliau sudah meninggal, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan, ya, kami akan meridhoi umatmu, ya, meridhoi umatmu,
ya, dan tidak akan membuatmu sedih, ya. Dan ini merupakan ya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan umatnya. Dan ini merupakan pengharapan kita di mana ketika seorang kita sudah menjalankan tauhid dan syarat-syaratnya, ya, sebagaimana pemateri kemarin menyebutkan 7 syarat tauhid, ya. Ketika seorang hamba melaksanakan 7 syarat ini, konsekuensi dari tauhid kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, ya. Dan barang siapa yang meninggal dan di akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala dan memang berat, ya. Tidak semua hamba manusia ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ya, karena kesehariannya terbiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggalnya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di hadis ini. Fil hadis dibayanu lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min asy-syafaqah wa du'a li ummatihi. Hadis ini menjelaskan tentang perhatian, ya, kasih sayang dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau, ya, kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk umatnya, ya, mendoakan umatnya. Dan kita juga menjadikan contoh ini. Kita berdoa untuk keturunan kita, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya. Ya, kita merupakan keturunan mereka. Ya, kita mendoakan keturunan kita, semoga dari cucu-cucu kita, anak-anak kita, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga bumi ini, ya. Wa fihi bayanul makanatil ulya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih, ayat innahu ta'ala wa'adahu an yurdiyahu fi ummatihi wa la yasu. Ini merupakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan ridho untuk umatnya, ya. Betapa tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, menjawab doanya langsung. Kalau kita kan berdoa butuh waktu untuk Allah jawab. Minta mobil turun dari langit, tidak, ya. Nabi Isa minta makanan langsung turun, ya. Dan nabi-nabi lain ketika meminta mukjizat langsung turun. Kalau kita minta jarum hari ini, mungkin besok baru datang, ya. Bukan baru dikirim dari aplikasi COD dan yang lainnya. Dan memang itu rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu jarum pun ketika Allah tidak mengizinkan untuk datang kepada kita, Allah tidak akan datangkan, ya. Tetapi ketika Allah mengizinkan, walaupun besar, ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu para sahabat ketika berangkat perang, mereka kelaparan, berapa hari kelaparan, tinggal beberapa kurma. Kemudian Allah kirimkan ikan besar, sampai kata sahabat menjelaskan tulang rusuknya itu bisa dilewati oleh onta, ya. Dan kami pun kenyang, ya, beberapa hari, bahkan mengatakan 1 bulan ikan itu cukup, dan dibawa pulang kepada Rasulullah SAW, ya, untuk menanyakan bagaimana statusnya nih, halal apa haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagi saya juga pengen. Ini menunjukkan Rasulullah memvalidasi kehalalan ikan tersebut, ya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki, ya, bagi sahabat, ya, betapa besarnya ikan, ya, dan mereka pun kenyang, ya. Kemudian terakhir, wa fi bisyaratun 'azimah li hadhil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kabar gembira bagi kita, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengharapan kita, ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalani syarat-syarat ya, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang ya, hamba-hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, sehingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, bidadari, buah-buahan, semua jenis makanan yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga kelak. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.